Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di sini di mata pelajaran dasar-dasar akuntansi di video pembelajaran kreatif. Nah, pada hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran tentang dasar-dasar akuntansi. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran yang lalu kita membahas tentang apa? Coba diingat-ingat kembali ya. Ibu ada tulisan ini. Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Ada yang masih ingat pengertian persamaan dasar akuntansi itu apa? Ya, persamaan dasar akuntansi yaitu sebuah hubungan antara harta, hutang, dan modal dari suatu perusahaan. Yang seperti kita tahu bahwa suatu transaksi bisnis mempengaruhi paling tidak dua akun perusahaan. Nah, kemudian yang telah Ibu tulis di sini merupakan konsep persamaan dasar akuntansi yang mana harta sama dengan hutang dan modal. Itu merupakan ulasan dari materi yang telah kita bahas minggu lalu. Kemudian untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi mohon disimak baik-baik.
Bagaimana video pembelajarannya? Menarik bukan? Penasaran? Kita membahas tentang apa? Tentu tidak, pasti kalian sudah mengerti. Kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Ya, benar sekali. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini ada 3, yaitu yang pertama, paham dan mengerti tentang pengertian siklus akuntansi. Kemudian yang kedua, paham dan mengerti alur siklus akuntansi. Dan yang terakhir yaitu paham dan mengerti pentingnya dasar-dasar akuntansi. Jadi, ketiga tujuan pembelajaran itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Nah, mengetahui proses siklus akuntansi adalah hal yang penting jika Anda ingin mempelajari akuntansi dan menjadi akuntan yang profesional. Nah, siklus akuntansi ini merupakan salah satu hal penting jika kita ingin menjadi seorang akuntan. Kenapa sih? Siklus akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Nah, rangkaian langkah dimulai ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyertaan dalam laporan keuangan. Nah, hal ini berarti siklus akuntansi itu bermula dari adanya transaksi, kemudian diakhiri dengan adanya laporan keuangan. Nah, catatan akuntansi tambahan mungkin akan digunakan selama siklus akuntansi terjadi, termasuk input catatan di buku besar dan neraca saldo. Nah, itu adalah pengertian dari siklus akuntansi. Kemudian kita memasuki materi yang kedua yaitu alur siklus akuntansi. Nah, alur siklus akuntansi sendiri itu apa saja sih dan bagaimana sih? Dari mana menuju kemana? Kemudian akhirnya apa? Nah, di sini Ibu memiliki stiker. Pada video yang telah kalian lihat tadi itu sudah tercatat atau sudah tercantum bagaimana alur siklus akuntansi. Nah, di sini Ibu akan memperjelas saja. Alur siklus akuntansi yang pertama adalah bukti transaksi. Jadi, semua alur siklus akuntansi itu berawal dari adanya bukti transaksi. Nah, kemudian yang kedua, dari adanya bukti transaksi ini, perusahaan atau bagian keuangan dari bukti transaksi ini langsung menuju ke jurnal umum. Setelah jurnal umum, langsung diposting ke buku besar. Nah, siklus akuntansi sendiri atau alur siklus akuntansi ini berlaku di semua jenis perusahaan. Hanya saja penggunaan dokumennya saja yang berbeda. Nah, setelah buku besar, ini ada jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, ada neraca saldo. Setelah neraca saldo, ada laporan keuangan. Dan setelah laporan keuangan, ada jurnal penutup. Nah, di sini Ibu akan memberikan arahan terlebih dahulu. Arahnya yaitu seperti ini. Nah, terus seperti itu. Jadi begitu terus mengalir dari alur siklus akuntansi. Jadi ini merupakan alir siklus akuntansi. Nah, alur siklus akuntansi ini yang pertama adalah dimulai dari bukti transaksi. Bukti transaksi itu apa sih? Pasti kalian sudah tahu. Bukti transaksi adalah suatu bukti yang digunakan atau yang kita dapat dan kita terima atau kita berikan untuk bukti yang telah bukti yang sah atas terjadinya sebuah transaksi keuangan. Nah, pada bukti transaksi ini banyak macamnya atau banyak contohnya seperti nota, kwitansi, terus faktur dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan transaksi dan kita mendapatkan bukti transaksi atau memberikan bukti transaksi,
Dari sini terus menuju ke jurnal umum. Nah, pada jurnal umum ini dilakukan proses penjurnalan. Nah, pada penjurnalan ini semua perusahaan tidak sepenuhnya menggunakan jenis jurnal umum. Nah, jurnal umum ini biasanya digunakan oleh perusahaan jasa atau sering digunakan oleh perusahaan jasa. Nah, sedangkan perusahaan dagang atau manufaktur itu menggunakan jurnal khusus. Nah, jurnal khususnya juga terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penjualan, ada jurnal pembelian, kemudian jurnal umum juga kadang digunakan sebagai jurnal memorial atau jurnal yang tidak meliputi keempat jurnal yang tadi. Ya, itu penjelasan dari jurnal umum. Nah, setelah tadi adanya bukti transaksi, kemudian kita catat di jurnal umum. Nah, selanjutnya adalah posting ke buku besar. Nah, posting ke buku besar ini merupakan isinya dari buku besar ini merupakan ringkasan transaksi dari dari masing-masing akun yang telah dibuat oleh perusahaan atau yang telah dicatat sebelumnya di bagian penjurnalan, baik itu jurnal umum maupun jurnal khusus. Nah, di buku besar ini terdapat ringkasan-ringkasan dari transaksi yang telah dicatat sebelumnya. Nah, kemudian setelah adanya buku besar, kemudian kita menuju ke jurnal penyesuaian. Nah, apa sih jurnal penyesuaian ini? Untuk apa ada jurnal penyesuaian? Padahal sebelumnya sudah ada jurnal umum. Nah, jurnal penyesuaian ini merupakan jurnal atau pencatatan yang terjadi ketika ada kesalahan atau mungkin kegiatan-kegiatan perusahaan atau transaksi-transaksi perusahaan yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Biasanya jurnal penyesuaian ini transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode. Ya, itu adalah pengertian atau penjelasan dari jurnal penyesuaian. Nah, setelah dari jurnal penyesuaian, kita langsung menuju ke neraca saldo. Apa sih isi dari neraca saldo itu? Nah, isi dari neraca saldo adalah ringkasan dari akun-akun yang telah dibuat oleh perusahaan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, akun-akun atau ringkasan akun-akun tersebut sudah terdapat saldo yang telah diproses sebelumnya, yang mulai dari bukti transaksi, kemudian jurnal umum, buku besar, dan jurnal penyesuaian. Nah, di sini ini merupakan saldo yang sudah dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat laporan keuangan. Nah, setelah neraca saldo, kita menuju ke laporan keuangan. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau neraca saldo itu dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri ada beberapa. Pada perusahaan-perusahaan biasanya memerlukan 4-5 laporan keuangan. Apa saja sih? Ya, yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan neraca, yang ketiga adalah laporan arus kas, kemudian yang keempat ada laporan perubahan modal, dan yang kelima jika dibutuhkan adalah laporan catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini dibutuhkan biasanya isinya adalah tambahan-tambahan dari laporan keuangan selain keempat laporan keuangan yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, kemudian dari laporan keuangan ini adalah ada jurnal penutup. Kenapa ada jurnal penutup? Karena untuk memulai kembali di bukti transaksi atau pada periode selanjutnya. Nah, jadi di neraca saldo tadi itu biasanya neraca saldo digunakan atau dibuat pada akhir periode akuntansi. Biasanya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, kemudian ada yang 12 bulan. Nah, setelah neraca saldo ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini juga dibuat otomatis setelah adanya neraca saldo atau di akhir periode akuntansi. Nah, setelah ada laporan keuangan ada jurnal penutup. Kenapa sih ada jurnal penutup? Nah, jurnal penutup ini isinya adalah untuk menutup akun-akun yang telah ada sebelumnya. Jadi akun-akun yang ada sebelumnya itu harus ditutup. Kenapa harus ditutup? Karena nanti agar akun-akun itu sudah istilahnya itu dinolkan agar balance. Nah, kemudian pada jurnal penutup ini sebelum kita kembali ke bukti transaksi ini sebenarnya ada jurnal pembalik. Namun di sini adalah alur siklus akuntansi secara umum.
Nah, seperti itulah alur siklus akuntansi yang dapat Ibu sampaikan. Ya, begitulah alur siklus akuntansi. Nah, pada awal pertemuan tadi atau pada awal Ibu telah menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang akuntan yang profesional kita harus mengetahui atau memahami tentang siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi sebelum kita mempelajari atau dalam memahami tentang siklus akuntansi ini, kita harus memahami dasar-dasar akuntansi. Untuk sepenuhnya memahami siklus ini, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip akuntansi dasar. Nah, seperti yang pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Itu merupakan salah satu upaya untuk menambah ilmu kita tentang dasar-dasar akuntansi. Nah, kalian harus tahu tentang pengakuan pendapatan. Nah, kemudian prinsip pencocokan dan prinsip akuntansi aktual. Nah, itu adalah bekal juga untuk kita memahami tentang siklus akuntansi. Jadi itu merupakan pentingnya dasar-dasar akuntansi. Nah, konsep-konsep dasar ini akan memungkinkan untuk membangun laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, yang merupakan langkah paling penting dalam siklus akuntansi. Nah, dari penjelasan ini bisa diasumsikan siklus akuntansi adalah seperangkat aturan baku untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian laporan keuangan. Nah, pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu banyak sekali metode-metode yang digunakan dalam melakukan alur siklus akuntansi. Nah, alur siklus akuntansi ini ada yang melakukan dengan cara manual dan ada juga yang melakukan dengan cara terkomputerisasi. Nah, untuk cara terkomputerisasi ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah mengurangi kesalahan perhitungan, kemudian mempermudah pekerjaan dan mempersingkat waktu. Jadi waktu yang digunakan itu tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan pencatatan secara manual. Nah, untuk contoh dari aplikasi atau software yang digunakan oleh perusahaan adalah Accurate atau Accurate Online. Nah, itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga keuangan sebagai alat bantu untuk membuat siklus akuntansi. Nah, tapi perusahaan juga tidak sepenuhnya percaya terhadap software yang telah ada. Jadi mereka juga melakukan pencatatan secara manual. Nah, itu tadi merupakan materi-materi yang telah Ibu sampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Jadi, untuk kesimpulannya adalah hari ini kita telah membahas tentang 3 materi penting tentang siklus akuntansi, yaitu yang pertama tentang pengertian akuntansi, yang kedua kita telah membahas tentang alur siklus akuntansi yang penting dan perlu kita ketahui untuk menjadi seorang akuntan yang profesional. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya dasar-dasar akuntansi untuk kita ketahui atau kita pelajari. Nah, itu merupakan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Kemudian untuk mengakhiri, Ibu akan memberikan sebuah soal atau kuis yang akan Ibu kirimkan kepada ketua kelas. Nah, nanti Ibu akan kirimkan kepada ketua kelas untuk di-share di grup yang telah dibuat. Kemudian jangan lupa dikerjakan. Di sana sudah terdapat aturan-aturan cara mengerjakannya. Kemudian jangan lupa dikumpulkan, paling tidak maksimal itu minggu depan sudah ada di Ibu untuk dinilai. Ya, jadi sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita dapat berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Ya, dapat diakhiri. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di mata pelajaran dasar-dasar akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.